Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada tetuha yang ada di sini, yang terhormat kepada Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang terhormat kepada grup Maulid Habsyi As-Sa'adah, yang terhormat kepada ibunda tadi yang sudah melantunkan Al-Quran, Masya Allah, enak sekali. Saya sangat menikmati suara beliau, Masya Allah. Yang terhormat staf undangan dan segenap warga lingkungan Saranghalang RT 4 yang bisa berhadir di sini. Khususnya yang terhormat kepada para alim ulama, tokoh agama, yang pengajar alim bata, pengajar agama di madrasah diniyah, pesantren dan lain-lain. Kenapa ulun khususan untuk mereka? Karena mereka itu adalah orang-orang yang emang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Jadi di sini disebutkan Umar bin Khattab bahwasanya derajat orang yang berilmu dengan orang yang awam itu ada beberapa derajat, bukan satu derajat. Yang mana satu derajatnya itu adalah perjalanan 500 tahun. Jadi ulama dari orang awam. Kata Nabi, tadi kan ayat, sekarang hadis. Man zara'a ilman faka'annama zarani. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka kata Nabi, dia seperti ziarah kepadaku. Wa man salaha ilman faka'annama salahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka dia seakan-akan bersalaman denganku. Wa man jalasa ilman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka sesungguhnya dia sama duduk-duduk denganku. Kata Nabi, wa man jalasani, dan barang siapa duduk denganku, kata Nabi, kuntu lahu jalisan fil jannah. Entah aku sama dia duduk-duduk di surga. Nah, alhamdulillah, insyaallah itu banyak sekali keutamaan ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang barokah, tempat yang istimewa, tempat yang terpilih. Dengan taufik hidayahnya Allah, kita bisa melangkahkan kaki hingga sampai di tempat ini. Seandainya Allah cuma ngasih hidayah, kemungkinan kita hanya punya niat dari rumah, tapi tidak Allah langkahkan kaki kita ke sini. Berkat taufik Allah lah sehingga kita sampai sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita berada di kehidupan yang terang benderang, keluar daripada kehidupan jahiliyah yang dulu sangat perempuan tidak dimuliakan. Sekarang perempuan dimuliakan. Berkat Nabilah kita menjadi umat yang paling mulia. Berkat Nabi Muhammad lah
kita sebagai umat yang paling duluan masuk surga. Berkat Nabi Muhammad lah, alhamdulillah kita sekarang bebas sebagai perempuan. Berkat syariat Nabi Muhammad lah, alhamdulillah sekarang pian-pian yang ulun lihat saat ini udah menutup aurat dan memakai kerudung. Yang mana kita ingat tahun-tahun 90 itu masih banyak yang tidak memakai kerudung. Ini berkat apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah, yang mana Nabi Muhammad itu adalah sebagai uswatun hasanah. Dia mungkin pernah dengar nama orang uswah hasanah, yang artinya adalah suri tauladan yang baik, orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Itu adalah sudah firman-Nya Allah. Jadi Allah telah datang ini adalah seorang nabi yang dia itu adalah merupakan teladan. Berarti itu sebagai contoh kita. Hikmahnya peringatan Maulid ini kita bikin bahwasanya kita harus punya idola baru. Kalau yang dulunya masih mengidolakan Lesti sama Bilar, hari ini ganti sama mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena apa? Kita ini momennya paling pas peringatan Maulid ini untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, menjadikan Rasulullah itu idol atau teladan. Artinya kita harus ingat apa yang telah diperintahkan, disyariatkan, diajarkan, disampaikan itu semua oleh Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kayak lagunya siapa? Almarhum Basri dulu. Artinya setiap kali yang kita lakukan itu harus ingat Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita tadi masuk masjid pakai kaki apa? Langgar. Masuk pakai kaki kanan. Berarti ingat Rasulullah. Ketika tidur miring kanan atau kiri? Berarti ingat Rasulullah. Masuk WC kaki kiri apa kanan? Kaki kiri. Berarti ingat Rasulullah. Nah, seperti itulah Rasulullah. Jadikan tiap hari apa yang kita lakukan itu ingat sama idola kita. Siapa? Rasulullah. Pian aja waktu lagi rame-ramenya viral kemarin, mau masak ingat Lesti, mau makan ingat kisah Lesti, orang ngechattingan ingat Lesti pulang, gibah lagi dalam WhatsApp ingat lagi. Nah, kenapa jadi pian ingat tahu sama dia? Karena pian tahu kehidupannya, karena pian tahu apa lagi dia sosoknya gitu. Nah, kalau kita mau mencintai Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa cinta orang kita tidak tahu kayak Nabi Muhammad SAW? Pernah dengar pepatah nggak? Tak kenal maka betul itu. Menurut betul banget. Itu pepatah-pepatah orang bahari peribahasa itu betul semuanya hampir. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mencintai sosok Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau mendatangi majelis, tidak pernah mau mengikuti peringatan-peringatan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, lebih milih tidur-tiduran di rumah, atau misalkan lebih memikirkan cucian di rumah, mikirkan makanan suami saja, atau mikirkan ganti popok anak. Gimana kita mau Rasulullah SAW kalau kita setiap hari mikirnya kayak itu ada yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat remeh menurut saya. Saya itu simpel orangnya. Kalau nggak bisa jaga anak pakai asisten, udah selesai. Nggak bisa nyuci pakai laundry. Sekarang udah ada semua simpel, semua dibuat mudah. Yang penting yang wajib sekarang ini tetap kita harus belajar. Mengikuti apa yang ada di Al-Quran, mengikuti apa yang di hadis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan Allah itu sesuatu yang pasti benar. Iya, tabi'una ilal dhann. Tidaklah kalian itu di dunia ini mengikuti apapun itu semua hanya persangkaan, prediksi,
booming cerita itu macam-macam tuh tiap kepala. Ada yang bilang oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Ternyata nggak ada yang benar. Sampai sekarang orangnya belum keluar. Buat klarifikasi, itu belum tentu. Karena hanya semua itu persangkaan. Tetapi sadarkah kita bahwasanya apa yang sudah datang dari Al-Quran, apa yang sudah datang dari Nabi Muhammad SAW itu adalah semuanya kebenaran? Coba tanyakan pada hati masing-masing. Apakah kita sudah menyadari bahwa itu adalah suatu kebenaran? Dan yang paling benar lagi adalah ketika pian berada di sini, meluangkan waktu, meninggalkan apa juga tadi jemuran, meninggalkan semua kegiatan di rumah, datang pian ke sini dengan semangat. Ingat ya, dengan semangat. Jangan hanya karena terpaksa atau nggak enak sama panitia. Jadi harus merasa oh ini benar-benar acara maulid Nabi besar yang cuma 1 tahun sekali. Satunya Isra Mi'raj. Kenapa aku harus malas? Sedangkan di sini yang terdapat banyak keberkahan. Kenapa saya bilang keberkahan? Karena sumber kebahagiaan yang ada di dunia ini semuanya itu adalah sumber daripada Nabi Muhammad SAW. Ulun merasa keberkahan yang ulun rasakan sekarang ini luar biasa. Dengan kehidupan ulun yang alhamdulillah, dengan suami ulun yang masya Allah Muhammad. Bukannya gimana ya? Suami ulun alhamdulillah bu, mau nyuci piring, mau nyuci baju, mau nganter ulun bolak-balik, mau nganter anak, mau ngajarin anak. Berkah siapa? Berkah gitu loh kehidupannya. Saya punya anak alhamdulillah masya Allah Muhammad. Yang pertama kelas 6 SD tapi udah mondok. Itu masya Allah juga udah ranking 1 terus. Dan juga ceramah-ceramah tausiah juga itu masih kelas 6. Itu berkat siapa? Menurut ulun karena berkat cinta Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setiap kali ulun menyebutkan Nabi Muhammad SAW, mungkin ulun sudah tidak tidak asing. Setiap kali ceramah mungkin ulun sering kayak gini karena ulun orang yang paling berhak mencintai itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta sama Allah sama Nabi Muhammad, antara orang-orang kita sendiri sama kita. Gak usah terlalu mencintai suami, ntar suami cinta sendiri sama kita. Saya yakin itu. Modalnya apa? Keberkahan yang sudah saya rasakan alhamdulillah. Karena saya sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya menganggap Nabi Muhammad adalah orang yang patut saya cintai? Karena saya merasa dan tahu, karena saya kenal sama beliau. Nabi Muhammad lah yang paling sayang sama kita. Bukan orang tua, bukan suami, bukan nenek kakek, tapi Nabi Muhammad. Kenapa? Perjuangan beliau sangat banyak buat kita. Kita aja yang nggak tahu. Tahu nggak Nabi Muhammad itu tahu nama kita semuanya ada di sini. Sudah tahu nama kita, tahu bintinya binti siapa? Apa tahu? Kenapa beliau tahu? Karena setiap kali amalan kita yang diantarkan ke langit setiap minggu pada setiap Kamis, itu sebelum ke langit transit dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama Nabi, dilihat sama Rasul, lihat catatan kita. Apakah minggu ini kita banyak melakukan kejahatan? Apakah minggu ini kita lebih banyak melakukan ibadah atau kebaikan? Kalau lagi kebaikan, beliau senyum, senang. Kekasih Allah lah ini, senang. Tapi ketika beliau melihat catatan amal kita itu jelek, maka beliau orang yang pertama paling sedih. Ya Allah, apa yang telah dilakukan umatku? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Itu yang selalu diminta oleh Muhammad 3 kali mendoakan hambanya, umatnya. Rasulullah pernah sholat dalam keadaan lapar. Rasulullah pernah tidak makan selama 3 hari. Dan itu pun beliau tidak membicarakannya kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi terdengar ketika gemerutuk suara batu yang ada dalam pinggang beliau ketika beliau lagi sholat. Itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, suara apa tadi? Kata Rasulullah, itu adalah suara batu yang ada dalam pinggang yang ku ikat dengan sabuk. Kenapa engkau lakukan hal itu?
selama 3 hari. Kaget sahabat. Seandainya Rasulullah bilang, pasti sahabat kasih makanan. Tapi kenapa Rasulullah nggak bilang sama sahabat? Kata Rasulullah, biarkan saja, ini hadiah aku buat Allah. Maksudnya agar umatku ini tidak pernah ada yang tidak makan selama 3 hari. Pernahkah kita kadang makan sampai 3 hari? Ini berkat Rasulullah sama kita. Terus kata Rasulullah, ada ceritanya sebelum meninggal, beliau 2 bulan berturut-turut hanya makan kurma dan air. Kenapa Rasulullah sebegitu tidak mau makan yang enak-enak, kehidupan yang mewah-mewahan? Padahal beliau itu kalau mau doa pasti terkabul. Seandainya pun manusia di dunia ini yang berhak paling bahagia siapa? Rasulullah. Seandainya ada yang paling berhak bahagia di dunia ini, tapi Rasulullah memilih jalan seperti itu. Kenapa Rasulullah sempat 2 bulan hanya makan kurma dan air? Karena beliau ingin membiasakan dan memberitahukan kepada umat-umatnya ini bahwasanya jangan pernah sedih menjadi orang miskin. Jangan pernah sedih menjadi orang yang gak punya apa-apa. Karena apa? Nabimu ini loh juga gak punya apa-apa. Pernah gak makan cuma kurma sama air. Terus apa yang sudah kita berikan sama Rasulullah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan Rasulullah aja apa? Tanyakan. Alhamdulillah saya itu lulusan alumni Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Jawa Timur. Waktu zaman saya itu dulu cuma 675 orang. Alhamdulillah saya berangkat dari beasiswa pemerintah Pelahari ke Darul Lughah wa Da'wah. Di situ cuma 700 orang waktu itu. Dan sekarang muridnya 17.000. Cuma seberapa puluh tahun setelah saya berhenti alumni 12 tahun yang lalu, murid alumni Darul Lughah wa Da'wah sekarang tuh sekitar 17.000 orang yang masih mondok di sana. Kenapa begitu besar pondoknya, Bapak Ibu? Pernah ada nggak pondok di sini sebelahnya yang besar seperti itu? Kenapa? Karena yang punya pondok itu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sekarang diteruskan anak beliau Habib Segaf bin Ahmad Baharun, perjuangan dakwahnya. Kenapa? Karena Habib Hasan itu luar biasa mendidik murid-murid beliau untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Luar biasa bagaimana mengenalkan Nabi kepada kita. Beliau sekarang dakwah keluar. Beliau sekarang, dulu waktu zaman saya, beliau emang dakwahnya banyak di dalam pondok saja. Makanya anak murid-muridnya istilahnya banyak yang jadi, karena beliau betul-betul mengayomi anak murid yang 700 itu. Tapi sekarang sudah banyak anak murid beribu-ribu, untuk perempuan mungkin sudah 7.000. Jadi beliau sekarang juga lebih sibuk dakwahnya di luar, di Banjarmasin, di Palangkaraya, padahal dari Jawa Timur, Kalteng, Kalsel, Kaltim, itu beliau banyak dakwahnya ke situ. Kenapa Habib Segaf juga jadi keluar daripada pondok? Karena ingin mengenalkan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang. Kasihan. Kita kasihan apalagi melihat generasi sekarang. Generasi sekarang itu adalah yang paling menyenangkan ulun adalah ternyata katanya guru ulun tuh, justru orang-orang saat ini yang paling sering memimpin Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dulu zaman Syekh Bagir Mugaddam, Syekh Abu Bakar bin Salim, Abdul Qadir Al-Jailani, zaman-zaman itu yang mimpi Rasulullah itu orang-orangnya aja, wali kutub, wali-wali afdal, itu aja yang bisa mimpi Nabi Muhammad. Tapi bu, orang sekarang, kata guru paling banyak bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Maka bila orang sudah pernah mimpi Nabi Muhammad SAW, insya Allah yakin kehidupannya akan berkah dunia akhirat. Insya Allah masuk surga. Allah cita-cita itu, ya Allah bangun tahajud tengah malam, aku pengen cita-cita aku mimpi Rasulullah. Itu cita-citanya. Kenapa? Rasulullah itu tidak pernah setan tidak pernah menyerupai siapapun. Setan akan menyerupai siapapun bisa kalau dalam mimpi. Jadi misalkan kita bermimpi wali, itu bisa aja bukan dari setan. Kalau kita mimpi orang-orang alim, bisa jadi dari setan. Tapi kalau yang sudah memimpikan kita itu Nabi Muhammad SAW, itu pasti beliau
tunggu. Ulun pun menunggu itu. Ulun ya Allah minta mudah-mudahan sebelum meninggal bisa bermimpi dengan orang yang paling kita cintai, orang yang paling mencintai kita, yang paling memikirkan umatnya. Kata Nabi waktu meninggal mau sedang sakaratul maut, Nabi Muhammad itu yang paling diingat beliau siapa? Apa 3 kalimat yang sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal? Ummati, ummati, ummati. Yang paling diingat Rasulullah adalah umatnya. Kenapa? Waktu itu padahal sebelum Rasulullah meninggal itu ya diceritakan surga sudah terbuka. Jangankan Rasulullah bu, sebahagian wali aja ada yang sudah bisa melihat tempatnya ntar di surga. Ya kan sebelum meninggal jadi senyum. Nah ini Rasulullah sebelum meninggal tuh sudah dibukakan semua pintu surga, dihias-hias menyambut kedatangan beliau. Kayak kita aja ya, berhias-hias. Beliau surga itu sudah bagus dihiasi, bukan ya kan? Bisa menyambut Nabi Muhammad. Tapi apa? Nabi Muhammad mukanya masih murung. Mau meninggal tuh masih murung, padahal melihat surga di hadapan beliau. Kata beliau, ya Jibril, aku ini masih bekalangan hatiku nih. Kenapa? Karena aku masih belum dapat bisyarah. Bisyarah itu adalah kabar gembira. Seandainya Allah mengabarkan kepadaku tidak ada umatku yang masuk neraka satupun, baru aku bahagia. Hanya itu yang diinginkan Rasulullah. Ketika beliau yakin bahwasanya umatnya ini gak ada di neraka, baru beliau tenang. Mau dicabut nyawanya baru tenang. Tapi apakah kita pernah pengen kenal beliau aja pernah kepikiran? Apakah kita pernah waktu di rumah, aku habis ini umurku berapa, aku mungkin mempersiapkan untuk alam barzahku, terus aku di sana bertemu siapa? Pernah kepikiran? Itu modal kita untuk hidup di dunia berkah itu cinta yang Rasulullah. Kenapa ulun bilang seperti itu? Yakin banget, karena ada ceritanya orang Badui, orang kampung, orang desa, orang tidak berpendidikan pernah waktu itu datang ketika Rasulullah ceramah khutbah. Kata orang Badui itu, waktu itu Rasulullah tentang khutbah tentang kiamat. Kata orang Badui, ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat? Rasulullah gak jawab, masih melanjutkan khutbahnya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat? Rasulullah gak jawab lagi, melanjutkan lagi ceramahnya. Yang ketiga ditanya lagi, mata saat kapan kiamat ya Rasulullah? Namanya orang kampung memang gak punya adab, gak punya norma, gak punya etika. Hampir-hampir para sahabat ini semuanya sudah mau mengambilkan pedang untuk menghunus orang Badui ini karena dianggap tidak beradab sama Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Jawabannya, mada adata laha, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Balasan Rasulullah gitu, apa yang telah kamu sudah siapkan untuk hari kiamat? Kok nanya-nanya hari kiamat? Katanya orang Badui ini, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya ibadah, tidak punya ilmu, tapi satu, aku hanya punya satu modal untuk menghadapi hari kiamat. Katanya orang Badui, aku mencintai kamu ya Rasulullah. Itu jawabannya. Katanya Rasulullah, al-mar'u man ahab, sesungguhnya orang yang mencintai akan bersama orang yang dicintai entar di hari kiamat. Dengan adanya hadis ini adalah hadis yang paling disenangi para sahabat, karena sahabat tuh modal cinta aja semuanya sama Rasulullah. Kata sahabat nih, dengan adanya hadis ini yakin ini hadis paling menggembirakan kami, karena modal cinta ini yang luar biasa pada Muhammad SAW ini yang insya Allah akan menyelamatkan kami
Kalau kita tidak bersemangat, berniat untuk mengetahui perihal Nabi, apakah kita tahu bagaimana cinta Nabi sama kita? Tulang-tulang kayak gini Bu Ayah beneran capek. Ulun walaupun berkali-kali ceramah tetap berpuluh-puluh kali, tetap kalau mau pulang itu mesti ada perasaan, ya Allah, aku gugup, kadang aku nervous, khawatir, nggak enak. Dari pagi nggak enak kepikiran, ya Allah sore ntar ada acara di sini, nggak enak. Tapi harus dilawan. Jangan pernah mengharapkan ma khalaqallahu fil ard. Apa itu? Apa yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia ini? Apa Bu? Allah tidak pernah menciptakan ar-rahatu fid dunya. Kesenangan di dunia itu gak ada Allah ciptakan. Ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, apalagi istirahat, gak ada sebenarnya di dunia itu. Gak ada Allah ciptakan itu buat kita. Tapi kitanya aja yang menghayal-hayal, pengen tenang. Ulun tanya, pernahkah pian satu hari senang terus 24 jam, kada pernah sedih? Pernah? Atau seminggu full senang terus, kada pernah sedih? Pernah? Pernah? Enggak pernah. Jangan pernah menghayal bahagia, karena itu emang enggak ada. Karena kita mengetahui, akhirnya kita sadar. Pergi-pergi kayak ini capek, berangkat ke majelis melawan rasa malas, melawan apalagi hawa nafsu di rumah aja, malas gerak. Apalagi kalau ke majelis, aku harus pakai baju, aku harus pakai kerudung, harus pakai ini, ribet. Nah, itu tuh adalah sebenarnya bisikan setan juga sih, biar kita nggak suka berangkat kayak gini. Kenapa? Kalau biar belajar, ini pahalanya banyak. Ini kewajiban orang Islam. Salamualaikum warahmatullahi muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Wajib hukumnya, lain sunnah, lain mubah, apalagi makruh. Ya, menuntut ilmu. Misalkan ada nih majelis zikir, majelis sholawat, tapi ada lagi di sebelahnya majelis ilmu. Berangkat yang mana? Majelis apa? Majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu isinya wajib, hukumnya wajib. Majelis zikir, majelis sholawat itu sunnah. Ya, mendengarkan pengajian emang capek, tapi pahalanya luar biasa. Kalau sampai kita punya rasa, misalkan sehabis ini pian-pian merasakan, oh aku udah ada perasaan cinta sama Rasulullah, aku sekarang udah merasakan sayang sama Rasulullah, sama Allah. Padahal 1 tahun cuma 2 kali, nggak capek-capek amat. Tapi kalau bisa, kalau yang mingguan itu minimal 2 kali ke majelis. Kenapa? Karena hati itu kayak ladang juga, bisa kering. Jadi misalkan kadang selalu disirami seminggu 2 kali, itu ntar bisa mati. Makanya kadang ini nih yang ulun kasih tahu hari ini, bisa aja 3 hari lagi sudah gak ingat lagi. Karena kadang dimiliki. Ya, nah, luangkan waktu pian untuk hadir seperti ini, untuk mengenal Nabi. Kenalkan anak-anak pian kepada Nabi Muhammad SAW dari kecil. Dan itu ulun lakukan juga. Kenapa? Anak ulun yang di pondok, walaupun dia di pondok, waktu itu peraturannya masih tidak boleh sering dikunjungin. Jadi ulun nulis surat untuk anak yang sebenarnya sudah dididik ustadz-ustadznya di pondok. Tapi ulun gak ada hendak meninggalkan kewajiban ulun juga untuk mendidik anak. Ulun tulis surat untuk anakku yang pertama, dari kelas 4 SD udah mondok. Ulun tulis, nah jangan kalah sama adik. Karena Masya Allah, misalnya adiknya itu dia suka sholawatku, sudah ulun ajarin. 1 hari targetnya berapa? Dari 10 dulu, tapi dia tetap biasa. Dek, nyalo sholawat gitu. Ulun kirim surat buat anak, nak jangan sampai kalah sama adik. Karena apa, adikmu sudah membiasakan sholawat sekian-sekian per hari. Pian juga yang di pondok harus, karena ulun bukan takut sih, mungkin ada sebagian pondok yang emang mengajarkan ilmu-ilmu saja, cuma untuk kecintaan yang kepada Nabi itu kurang.
Nah kalau di Pondok Ulun karena itu punya Habib, Masya Allah, kalau masalah kecintaan sama Nabi itu luar biasa diadakan. Bahkan pada Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal di Pondok Ulun diadakan upacara besar-besaran untuk memperingati Hari Nabi besar. Jadi murid-muridnya berdiri semuanya dengan hikmat, dengan takzim, mengibarkan bendera bertulisan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu tadi diciumkan ada tulisan Nabi Muhammad, ya Allah senangnya luar biasa. Ketika dibacakan sholawat, ya Allah rindunya. Ketika mahalul qiyam, ya Allah senangnya. Ketika ulun baru mau sampai tadi ulun mendengar ada qasidah waktu sahar biyati al-halali safa wa bil yajudil ali bifadli ahlil wafa. Ulun paling senang qasidah itu. Ya kan? Kenapa? Ulun rindu. Kalau lagi galau-galau, sumpah. Ingat qasidah itu. Karena Rasulullah lahirnya waktu subuh, waktu sahar. Yang telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Ya Allah, senang banget, Masya Allah. Biasanya itu kalau di pondok dibaca pas qasidah burdah terakhir. Ya akramal khalqi, itu baca pakai qasidah waktu sahar. Ya Allah, luar biasa. Itu di pondok malam Kamis dibacakan, malam Jumat maulidnya. Tiap hari kita diingatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, jujur, Masya Allah sangat bukan kita membanggakan, tetapi ulun merasa murid-murid yang ada di Darul Ulum Dakwah itu sebanyak 700 semuanya berhasil buat. Kawan itu semuanya Masya Allah. Kalau untuk yang sekarang ulun kada tahu karena sudah banyak manusianya. Tapi ulun merasakan murid Habib Hasan, murid Habib Segaf yang berjumlah 700 orang pada masa itu orangnya Masya Allah semua. Masya Allah semua. Pecinta Nabi Muhammad SAW semuanya. Pecinta guru-guru mereka, pecinta orang tua, pecinta Allah. Kenapa? Tiap hari kita diajarkan, bukan hanya bacaannya, bukan hanya tampilannya, bukan hanya kiroahnya saja. Nah, tiap hari kita baca wirid misalkan Dalail Khairat, tiap hari apa Sabtu Minggu misalkan, atau baca maulid, tidak. Tapi diajarkan juga gimana cara mencintainya. Diajarkan juga, dikenalkan juga Nabi Muhammad tuh seperti ini loh sama kalian. Nah itu yang membuat kita tuh tambah nancep. Ternyata Rasulullah itu ada loh, Nabi yang sebenarnya mencintai kita tapi kita gak kenal. Ada Nabi yang sebenarnya melihat terus kegiatan kita tapi kita gak tahu. Kalau kita tahu Bu, insya Allah itu semua kita merasa dilihat. Ya Allah, aku pengen ngerjain kayak gini, Rasulullah melihat aku. Ya kan? Aku pengen gibah orang misalkan, Rasulullah lihat aku malu. Nah, kalau kita sudah mempunyai makom muraqabah, makom seperti diintai Allah sama Rasulullah, insya Allah kita akan terhindar segala kemaksiatan, segala kejahatan. Inilah gunanya momen peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Usahakan banget ya, luangkan waktu. Habis ini boleh ke rumah baca buku tentang sirah Nabi, baca buku atau buka YouTube deh, buka YouTube tentang kayak gimana perang Nabi. Ya Allah, lu kalau lihat perang Nabi nggak buat apalagi dari rumah berfoto. Itu setiap Ramadan habis sahur
Walaupun nonton berkali-kali, nonton lagi itu favorit banget ulun. Film Ari Salah sama film Umar bin Khattab, itu perjuangan Nabi luar biasa di situ. Sama para sahabat memperjuangkan Islam sampai kita sekarang ini masuk Islam. Dulu Indonesia ini apa bu agamanya? Hindu-Buddha. Tapi karena Nabi Muhammad SAW yang menerima Islam itu agama, kita sekarang jadi umat Islam yang paling mulia. Bahkan Indonesia ini alhamdulillah menjadi umat Islam yang paling terbesar sedunia. Kenapa bukan Arab Saudi? Karena jumlah manusia di Arab Saudi itu lebih sedikit daripada yang ada di Indonesia. Orang Indonesia penduduknya terbanyak nomor 4 atau 5 di dunia. Orang Islamnya terbanyak di sini, bukan di Saudi. Ini negara yang berkah. Berkat siapa juga? Wali Songo. Wali Songo itu perlu diketahui, yang belum ketahui biografi para Wali Songo adalah mereka itu para habaib bioba. Wali Songo itu para habaib ternyata orang-orang yang kuat. Coba lihat gimana para habaib itu mulia hidupnya. Para habaib itu yang mulia hidupnya dunia akhirat. Kenapa? Karena habaib itu mulia dari awaknya sudah. Awak para hamba itu sudah ada darahnya Nabi. Kenapa? Nah gini, misalkanlah ini ada orang alim, ini ada habib. Habibnya ada orang alim, orang biasa, tapi alim lebih afdal mana? Lebih afdal habib ada. Kenapa? Karena di dalam habib itu ada darah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu sudah bersertifikat. Tapi orang alim ini misalkan dia gila, nggak tahu ya kan? Dia gila, misalkan ilmunya hilang, dia nggak mulia lagi. Tapi kalau habib walaupun dia gila, dia masih mulia karena darah yang mengalir dalam tubuhnya. Itu juga berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya di Indonesia ini alhamdulillah kita dibawakan Islam oleh para wali songo yang mereka juga habaib. Yang mana habaib ini adalah setiap kali pelajarannya yang ditekankan banget adalah tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kiranya ini dulu yang bisa Allah sampaikan. Semoga berkah majelis ini, berkah kita menyebutkan Nabi Muhammad berkali-kali. Semoga yang punya hajat segera dikabulkan, yang sakit-sakit segera disembuhkan, yang punya utang segera dilunaskan, yang punya anak disolihahkan, yang belum punya anak segera mempunyai keturunan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.